Sekarang saya sedang ada di Hardi Motor di Banjar Patroman, persis di depan Polsek Purwaharja. Nah, kemarin kita habis ngelumpur nih ceritanya ya. Kemarin itu kita sebetulnya kemarin datang saya ke sini kesiangan, Om. Paling Jam 2 ya, paling sore. Terakhir. Kalau mobil yang ini sih, yang si Bangkong ini udah di sini, udah siap, udah stay, udah tinggal gas. Cuma kemarin saya agak telat datang ke sini, dan kemarin kita berangkat paling belakang berdua sama Om Nanang. Om Nanang pakai yang Katana yang putih yang itu. Kemarin sempat ada trouble ya di rem yang itu ya. Rem depan. Rem depan itu panas, macet. Kemarin sempat dibuang dulu tapi nggak ada trouble, langsung jalan. Nah, kemarin kita langsung naik ke rencana itu kan ke Rawapanjang ya. Rawapanjang itu daerah sini ya. Iya, daerah Masih Banjar. Masih Banjar. Banjar itu trek itu udah lama ya sama para offroader. Kebanggaan Banjar. Kebanggaan Banjar itu namanya trek Rawapanjang di sana. Treknya bagus. Cuma kemarin kita nggak sempet ke Rawapanjang ya, Om. Nggak masuk ya? Nggak masuk karena katanya sih ada ada pohon ya. Tumbang. Ada pohon tumbang, jadi bisa dilewat. Menghalangi jalan. Tapi kemarin pas begitu kita masuk ke trek yang mau ke arah Rawapanjang, belum ke Rawapanjangnya, ya ada sedikit main lumpurnya ada, cuma pas ke sana begitu naik kemarin, Om, karena mungkin sekarang udah pakai si Bangkong, kemarin itu kerasa B aja gitu, Om, kayak kurang greget gitu, treknya belum kerasa. Tapi pas begitu ada lumpurnya yang di Rawapondok, nah itu di sana baru kerasa ada. Jadi kemarin itu di sana itu sempat, ini kurang ekstrim gitu, Om, jalurnya gregetin kemarin. Karena sekarang yang pakai yang si Bangkong ini memang udah enak pakainya gitu kan. Nah, kemarin makanya waktu pas begitu di jalur yang mau ke Rawapanjang ya, di sana juga terjadi ada beberapa trouble ya. Ada yang Pak Haji Maman yang gardannya jebol. Terus Pak Haji Samsu juga yang Katana TC-nya. Jadi kemarin nggak ikut sampai ke finish, sampai ke beres ke sana. Kemarin jadi waktu itu tinggal jalan beberapa mobil aja, tinggal 4 mobil ya? 5 mobil? Sama yang landing. Oh iya. Timbul. Oh bener. Jadi kemarin itu 5 mobil berangkat langsung keluar dari Rawapanjang ke Bunter. Nah, kemarin juga pas begitu di akhir-akhir keluar dari yang ke arah Rawapanjang, lumayan sih treknya, lumpurnya dalam-dalam, tapi dengan ini ban dengan untung diganti pakai 32, Om. Jadi pakai 32 nggak kerasa gitu, Om. Karena lebih tinggi. Lebih tinggi ya. Dalam-dalam sih kubangannya. Kubangannya lumayan ya. Kemarin juga kan, kalau yang lain kan nge-wins, yang lain sebagian. Gasruk, gardanya gasruk. Cuma kebetulan kalau yang Katana yang itu di belakang. Paling belakang, jadi keburu landai. Dihajar sama yang landing. Begitu. Ada untung ada di situ. Tapi kalau ruginya di trek lain. Hancur. Nah, nanti pas begitu masuk ke trek yang di Bunter malam hari, aduh. Nah, kemarin kita ceritain yang ini dulu nih. Sebelumnya kan saya pakai yang Katana. Jadi karakternya memang kalau yang ini, kalau untuk saya kan pemula ya, kalau pakai yang seperti ini serasa beda, Om. Serasa beda, main hajar-hajar juga ngikutin mobilnya ya. Ya kebetulan mobilnya dapatnya yang lumayan ya, speknya enak, ya. Terus dia mau juga ngikut dikasarin. Ya, jadi karakter yang bawanya udah tahan banting. Jadi emang ini kan suspensinya udah berubah ya, bukan ya, lagi udah pakai single arm. Udah pakai apa namanya? Arm. Swing arm ya. Jadi nggak pakai per daun seperti itu. Jadi lebih enak, lebih empuk, pokoknya lebih mantep lah ngegasnya gitu. Nah, setelah kita pakai kemarin ini, pas begitu jalan yang ke arah Rawapanjang ini kita nggak sempet pakai PTO. Jadi nggak kepake PTO karena memang jalan terus enak. Ya, karena dia kan udah tinggi. Kemarin kan main PTO-nya karena lubangnya dalam, akhirnya bawahnya gasruk. Dia nggak bisa keluar karena
rodanya nggak traksi. Oh, benar. Makanya ngewin. Kalau yang ini bannya masih traksi ke Traksi ke tanah. Terus bawahnya juga hajar dari belakang ya udah bisa lewat. Mantap pokoknya. Jadi ya ini kemarin jadi nggak banyak yang di ini ya, kemarin cuma ganti ban aja. Awalnya kan ban 31 ganti sama 32, terus dimodifikasi spakbornya ya, fendernya ya. Malah ini belum beres. Belum beres ya. Ini kan kemarin juga kan supaya kita lihat kena apa enggak. Ya, pengen tahu dulu. Pengen tahu dulu. Tapi emang ini juga kemarin kena sedikit, Om. Ya, masih Kena kurang sedikit. kayaknya di daerah sininya masih Nanti kedekatan digedein lagi. Terus apa namanya, kalau misalkan kemarin pakai 31 kayaknya terlalu bawah, Om. Iya. Kalau pakai 31. Sama kayak mobil yang sana pasti bawahnya tetap Pendek. kena di jalur yang lubang-lubang dalam itu. Nah, jadi secara overall kalau yang ini, yang si Bangkong Hejo ini udah oke lah ya. Oke, mesin oke, nggak ada kendala. Terus kaki-kaki juga enak dibawa di jalan aspal juga, pas kenceng juga nggak goyang-goyang, nggak, Om. Udah enak. Terus apa ya? Paling nanti tinggal beres-beres yang lainnya aja lah, yang kecil-kecil seperti lampu segala macam kayak gitu. Sama ini mungkin ya PTO. Karena kemarin PTO-nya gimana itu? Nah, kemarin pada saat kita masuk ke jalur yang ke Bunter, kita kan nggak naik tuh. Kita coba pakai PTO, pelan, Om. Berarti kurang Kencang. terlalu lambat apa? Terlalu lambat. Jadi PTO-nya kurang cepet nariknya gitu, Om. Iya. Jadi nanti pengennya yang lebih cepet gitu high kan. speed. Tapi itu kan dari mesin tapi nggak ngedrop kemarin. nggak ngedrop. Ya, nanti kita coba Di-upgrade kencengin lagi ya? sedikit, tapi ya harus imbang dulu sama power. Oh. Kalau keberatan juga nanti powernya kuat nggak buat nariknya gitu kan. Paling naik sedikit dulu lah. Soalnya kalau kemarin low banget, Om. Low banget. Itu paling jadi nanti untuk yang si Bangkong ini kan modelnya model tubular ya. Pura-pura tubular. Ya ini udah tubular tapi diselimutin Kanvas. Ya ini mirip-mirip tubular lah gitu ya. Karena ini kan masih ada sasis, Om ya. Iya, sasisnya masih ada. Kalau tubular kan semuanya full biasanya Viva. Nah, kemarin kan kita sempat mau pakai Mika. Tapi ternyata mendingan udah aja jangan pakai Mika kalau untuk mobil gini ya, lebih leluasa, lebih enak. Mendingan dibuka aja. Kita kan banyaknya sekarang mobil itu siang malam. Siang malam, bener. Kalau malam hari nanti kerepotan nggak di kelihatan ya, pandangan ya. Iya benar. Jarak penglihatannya nggak jelas. Beda sama kaca yang masih asli. Kalau Mika beda ya. Kena tanah tetap buyar lah. Ada buyarnya. Jadi diputuskan kalau ini udah aja jangan pakai kaca, jangan pakai Mika seperti ini. Paling resikonya kita harus pakai jaket, harus pakai supaya ya nggak masuk persiapan angin. ini kacamata. Kaca, helm seperti itu. Paling nanti, nah ini seat belt-nya ini pakai yang Om Nanang dulu kemarin. Memang enak ini yang apa namanya, yang quick release ya. Ya. Ini yang quick release ini recommended. Jadi pas begitu mau ngelepas itu tinggal pijit langsung semua keluar. Ini harganya saya cek itu kemarin saya udah pesen ke Atras itu 850.000. Berapa sekarang? 850. Satu pasang. Satu apa dua ya? Satu pasang kayaknya ya. Kayaknya satu pasang. 850.000 ya. Kalau yang biasa yang 4 titik itu 600-an. Kalau ini 850. Gitu. Jadi paling tinggal sedikit lagi lah kalau ini. Tinggal dirapih-rapihin fender, terus seat belt, lampu-lampu, PTO nanti di-upgrade lagi supaya lebih cepet nge-winch-nya. Sama apa ya? Udah mungkin ya kalau yang ini nggak ada lagi. Konstruksi udah oke, Om. pas gitu ya? Udah pas. Oh iya, suspensi paling nanti. Kedepannya suspensi yang harus di... Suspensi dari kemarin kan udah kerasa. Udah ketahuan. Cuman kan ya nggak ada waktunya. Karena kan kemarin itu kita itu pokoknya coba dulu biar ketahuan kurangnya apa ya, Om. Nah, sekarang udah ketahuan kan dipakainya udah ada kerasa kurangnya apa tinggal penyempurnaan seperti itu. Jadi kalau poinnya udah ketemu. Sekarang poinnya malah nambah ke PTO ya? PTO. Jadi udah ketemu lah. Udah kerasa, udah bisa beradaptasi gitu, Om. Nah, yang tadinya saya pakai Katana yang itu malah jadi saya keenakan yang ini gitu. Pengen ngegas terus gitu. Jadi
buat para off-roader kalau misalkan mau bikin buat off-road, memang sih menurut saya lebih enakan pakai ini Om. Pakai yang kayak model kayak gini gitu. Kalau ke yang suka speed. Ya. Ya, sana ya. Speed-speedan, kencang-kencangan ya ini. Kalau yang overland beda. Ya, itu. Jadi beda karakter ya. Kalau saya kemungkinan karakternya karena pengen ngegas terus, jadi ya kalau itu kan ke speed ya. Berarti yang seperti itu bulan. Ya harus gini lah model-modelnya, konstruksinya, jadi nggak ada ragu untuk digas di hutan itu. Kalau yang sana pasti pol-polnya juga tentu agak mikir sama bodinya. Iya bener. Kalau ini udah nggak mikir lagi. Kalau pakai ini kita mau nyenggol pohon, mau gimana, bodo amat ceritanya gitu Om. Kalau yang udah ini disiapkan udah disiapkan untuk nyenggol gitu. Jadi pengennya itu kalau bawa pakai ini, bawanya itu happy, pengennya ketawa terus Om gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kemarin kalau saya bandingkan ya, kalau antara Katana dengan yang pernah saya pakai yang di belakang itu sama yang ini memang karakternya beda. Kalau yang itu lebih apa namanya, lebih soft lah gitu ya bawanya. Ya, harus lembut gitu. Lebih santai. Yang penting sampai. Kalau yang ini memang karakternya pengennya itu ya seperti itu Om. Soalnya dikasih suara knalpotnya. Mungkin dari suasana kabin ya. Seperti mobil tempur balap. Mobil balap gitu. Akhirnya seru. Suasana kabin. Bener. Ngegas. Jadi kita itu terbawa suasana, bener. Terbawa suasana dengan masa sih mobil seperti ini dibikin pelan gitu kan, seperti itu ceritanya. Oke. Nah, kemarin ya kalau yang Katana yang belakang itu kemarin itu juga sama, itu Katana baru dapat, belum pernah dibongkar-bongkar, belum dicek up. Baru pasang win ya. Sama aki upgrade kemarin. Oh iya, baru ganti aki karena akinya kan kemarin masih standar yang kecil. Standar masih 40 40 ampere. Kita upgrade ke 70 ampere 70 ya. Ini. Ya. Karena ada win supaya stabil ya. Kalau nggak dinaikin kemarin itu repot sekali, mijit langsung habis ya. Jadi kalau panjang tanjakannya kepanjangan. Kalau yang mau pakai win, perhatikan juga ampere untuk di aki mobil tersebut ya. Oke ya, itu mungkin. Jadi kalau untuk Katana yang itu juga nggak ada trouble, cuma kemarin ya biasalah ada haus sedikit radiator, itu wajar aja karena mobilnya diam, ditanjakan. Kemarin, oh ya saya mau cerita sedikit. Kemarin itu tracknya itu sebetulnya sih lebih menantang itu pas begitu malam harinya, habis kita itu ngopi kan, terakhir kan kita video ngopi-ngopi. Nah saat itu karena gelap, nggak ada penerangan kurang, kita nggak sempat ambil video seperti itu. Jadi sebetulnya itu di sana itu treknya bagus, pegunungan yang di Bunter, cuma nggak sempat ambil video. Cuma di sana itu kita sempat nge-wins juga, PTO dipakai, treknya lumayan terjal. Semoga nanti nextnya bisa main ke sana lagi. Namanya apa sih? Namanya apa itu, dari tahun Bunter ya? Daerah Bunter Ciamis. Kalau yang off-roader yang suka, yang udah biasa mungkin tahu seperti itu. Kalau saya kan masih pemula, jadi masih membaca-baca apa namanya kayak rawa pondok udah tahu. Nah justru kemarin saya itu pengen ke Rawa Panjang, pengen tahu Rawa Panjang kan saya belum tahu ke sana. Kalau Rawa Panjang sih ya rawa dalam berat karena lumpur, tapi cuma tanjakannya nggak ada. Masih datar ya? Jadi kita beda karakter sama yang malam. Kalau malam itu tanjakannya panjang, terus licin kan, hujan gerimis, banyak lagi gundukan-gundukan bekas ban itu, bekas air. Nah di situ kan mobil nggak bisa keluar, akhirnya ya lebih capek semalam sebenarnya. Lebih capek yang malam ya. Kalau sama Rawa Panjang itu paling sekali capeknya udah keluar. Oke lah, begitu ya. Jadi cerita kemarin main off-road sama si Bangkong Hejo ini oke. Semoga nanti bisa main lagi ke Rawa Panjang, karena Rawa Panjang ini sebetulnya udah dibicarakan dari jauh-jauh hari. Rawa Panjang ternyata nggak jadi. Tujuan utama Rawa Panjang sebetulnya nggak jadi. Karena ya kondisinya jalannya terhalang sama pohon. Oke, terima kasih semuanya yang sudah nonton Auto News. Sampai jumpa di next video.